Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, shalom para pemirsa Debbie Basjir TV, kembali lagi berjumpa dengan saya Debbie Basjir. Kita akan kembali kepada episode yang kedua tentang Kitab Amsal, yaitu Hikmat Kehidupan. Dalam hidup ini kita membutuhkan hikmat senantiasa, dan Kitab Amsal ini ditulis untuk memberikan hikmat kepada mereka yang tidak berpengalaman, karena hikmat Tuhan itu adalah di atas segala-galanya. Iya, kita langsung saja membaca Amsal pasal yang pertama, lanjutan dari yang kemarin, ayat yang ke-8 hari ini sampai dengan ayat yang ke-19 ya. Hari ini kita akan membaca Amsal 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Judul perikopnya adalah nasihat dan peringatan ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita yang mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, suatu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Saudara yang terkasih, ya, pada pasal ini kita belajar tentang nasihat dan peringatan. Salomo terus mengingatkan ya, dan pada zaman itu Salomo juga mendidik anak-anak muda yang tidak berpengalaman. Ayat yang ke-9 dia berkata begini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saudara, tidak ada satu orang tua pun yang berniat buruk terhadap anaknya. Tidak ada seorang tua pun yang ingin menghancurkan anaknya sendiri. Dan karena itu setiap didikan dari orang tua itu adalah pasti baik. Karena itu Salomo berkata di sini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Ya, dari orang tua kita mendapat didikan. Karena itu bagi anak-anak muda diajarkan di sini untuk mendengarkan didikan orang tua. Ya, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Orang tua selalu mengajarkan hal yang kebaikan, dan dikatakan bahwa semua ajaran itu adalah karangan bunga yang indah bagi kepala kita dan juga kalung ya di leher kita. Artinya apa? Ya, ajaran dari orang tua itu yang akan menyertai kehidupan kita, yang akan memberikan kemuliaan di atas kepala kita dan memberikan kalung yang indah bagi leher kita. Artinya jika kita menuruti nasihat orang tua kita, maka jalan hidup kita akan dimuliakan. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ayat yang ke-10, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang tergiur untuk berjalan di jalan orang berdosa. Ya, kenapa? Karena memang kekuatan dosa menarik manusia dengan begitu kuat dan keras, terutama juga bagi anak-anak muda. Ya, bagi orang yang tidak hidup takut akan Tuhan, maka dia akan labil dan mudah untuk diombang-ambingkan. Ya, jangan menyangka bahkan setelah kita menjadi anak Tuhan, kita tidak akan jatuh dalam dosa. Karena itu kita perlu
berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tahu sampai hari ini iblis selalu berusaha menjatuhkan kehidupan orang percaya supaya kita lengah, kita lemah, lalu kita jatuh. Tetapi ayat ini berkata, kitab Amsal ayat yang pertama, ayat yang ke-10 ini berkata, "Hai anakku, jikalau orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Kita harus punya prinsip untuk hidup dalam kebenaran. Siapapun yang mencoba mempengaruhi kita, maka kita harus tetap kuat di dalam iman kita. Mungkin ada orang-orang saudara yang mengajak saudara, ya udahlah, ya saya pernah mendengar ada seorang saudara yang curhat, ya dia berkata dulu awalnya dia adalah seorang suami yang baik-baik, tapi ketika dia mulai bekerja di satu kantor, saudara, setiap pulang kantor diajak oleh teman-temannya, ayo kita main, ya lalu main, ya sampai akhirnya dia mulai pulang telat, lalu sampai satu saat diajak main, lalu mereka mulai berjudi dia dengan teman-teman kantornya, dan sejak saat itu dia jatuh di dalam dosa, saudara. Bahkan setelah jatuh dalam dosa perjudian, dia jatuh ke dalam dosa persinahan. Saudara, ya orang itu akan terus membujuk kita. Apalagi ketika dia melihat hidup kita benar, maka orang di sekeliling kita itu akan berusaha menyeret kita. Karena itu firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan baik. Mari kita punya kepekaan. Jangan mau kalau diajak ikut berdosa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu menentang orang yang berdosa. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, ya, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga dan kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Saudara, seringkali godaan untuk berbuat dosa karena keinginan daging, kebutuhan hidup di dunia ini begitu kuat. Tapi kitab Amsal mengingatkan kita untuk kita bisa menahan diri. Ada banyak orang yang akhirnya rela, saudara. Ya, bahkan maaf, saya banyak melihat orang-orang yang rela jadi pelakor, perebut suami orang. Ada orang-orang yang rela hidup dalam kenajisan. Ada orang-orang yang rela korupsi, mengambil uang perusahaan. Ada orang-orang yang rela menjual harga diri hanya demi sesuap nasi. Ya, untuk apa kita memperoleh dunia dan segala isinya, kata Tuhan Yesus, tapi kita kehilangan nyawa. Ya, ingat saudara, semua barang-barang rampasan, kita menghiasi rumah kita dengan kemewahan, kalau itu didapat dari hasil yang tidak benar, maka itu akan membawa hidup kita ke dalam malapetaka. Saya pernah berjumpa dengan seorang sopir taksi, saudara. Dan ketika saya bertanya kepada dia, saya tanya, Pak, sudah berapa lama jadi sopir taksi? Dia bilang 25 tahun. Hah? Iya Bu, tapi puji Tuhan saya bisa menyekolahkan anak-anak saya, bahkan mereka sampai kuliah. Saya bilang, Bapak nggak bosan jadi sopir taksi? Lalu dia berkata, tujuan hidup saya itu adalah asal saya cukup, dan saya melihat anak-anak saya bisa bersekolah, istri saya bisa makan, kami tidak berkekurangan. Itu sudah satu kebahagiaan. Saya bisa pulang kerja bersama dengan keluarga, anak-anak dan istri, itu sebuah kebahagiaan. Saudara, sangat-sangat berbeda ketika saya melihat orang-orang yang sibuk mencari kesombongan diri, mengejar harta, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Tapi kita lupa bahwa kita sedang masuk dalam jurang kebinasaan kita sendiri. Ya, jangan terpengaruh, saudara. Ada orang-orang yang rela menjadi penipu hanya karena mereka pengen memakai barang-barang berharga, memakai barang-barang yang bermerek, sehingga kita ini hidup bersandiwara. Ya, ada satu statement yang berkata begini, saudara, lebih baik penampilan biasa tapi punya tabungan banyak daripada penampilan wow tapi cicilannya yang banyak. Jadi mari kita sungguh-sungguh bertobat hari-hari ini. Ya, di sini dikatakan ayat yang ke-14, ya. Ayat yang 14 di sana dikatakan, buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kami sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Ya, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan tergesa-gesa untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap.
Artinya apa saudara? Ya, kitab Amsal mengingatkan, jangan ikut ketika engkau diajak berbuat dosa, berbuat curang, apalagi engkau merampas dengan hasil yang tidak benar. Percumalah jaring dibentangkan kepada segala yang bersayap. Saudara, itu orang yang melakukan kejahatan ya, dan merampas hak orang dengan semena-mena untuk memperoleh kekayaan dan kesenangan diri. Kita tuh seperti memasang jaring di hadapan yang bersayap. Saudara mau pasang jaring di langit, ya seperti apa? Percuma kan, kita nggak akan menangkap apa-apa. Artinya apa? Sebanyak pun apapun yang kita dapat, ya kita akan tahu sama-sama bahwa hidup kita ini menuju kepada kematian. Dan ketika kita mati satu saat nanti, tidak ada satupun yang bisa kita bawa dari hidup ini. Semuanya akan kita tinggalkan. Lalu di sana dikatakan saudara, sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kejahatan, berbuat dosa, menghalalkan segala cara, tidak akan pernah lepas dari penghukuman. Engkau sedang menghadang darahmu sendiri dan engkau sedang membinasakan dirimu sendiri. Kenapa? Karena mata Tuhan melihat semua hidup kita. Dan karena itu saudara, ya mari berhentilah, ya tinggalkan semua ketidakadilan dan ketidakbenaran. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke 19 yang terakhir. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jangan pernah tergiur dengan jalan dosa. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan membinasakan diri kita sendiri. Karena itu saudara, tetaplah percaya pada Tuhan, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus menuruti nasihat orang tua kami, berjalan di dalam jalan-jalan yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kami, dan kami tidak mau ikut menuruti bujukan dosa ketika orang membujuk kami untuk melakukan dosa, karena kami tahu semua perbuatan dosa yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang hanya bagi kesenangan daging dan dunia ini saja, itu sama seperti kami membinasakan nyawa kami sendiri. Kami mau bertobat hari ini dari segala jalan yang jahat, dan kami mau masuk di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.